atau tidak mendirikan partai politik. Nah, saya ikut mendirikan partai politik. Nah, karena itu saya sebetulnya ingin sharing pengalaman itu. Jadi termasuk nanti saya ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit, ya, yang mungkin kaum teoritisi tidak menemukan jawaban. Tapi karena saya juga membaca buku dan juga senang menulis juga, senang berdiskusi, maka saya dapat menjelaskan persoalan yang mungkin juga agak rumit dan detail gitu dalam dinamika partai politik di Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin hadir di sini. Karena itulah pertama-tama saya tentu ingin mulai dengan mengisahkan bagaimana sebuah transisi kita rancang gitu. Tahun 98 mungkin sebagian dari teman-teman di sini masih belum lahir. Saya kira kalau sudah S2 berarti sudah lahir, tapi mungkin saya bisa mengatakan masih kecil gitu. Belum mengerti apa yang terjadi. Tahun 98 adalah kejadian yang luar biasa, dan di antara kejadian yang paling penting di dunia pada waktu itu adalah jatuhnya rezim yang berkuasa atau yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Dan kita lalu kemudian menata transisi kita. Saya sendiri secara pribadi karena ditelepon oleh almarhum Pak Habibie untuk menjadi anggota MPR, maka dengan izin dari teman-teman saya hadir atau saya masuk ke parlemen untuk mewarnai jalannya transisi. Dan alhamdulillah saya masuk ke panitia ad hoc. Kemudian setelah itu saya menjadi tenaga ahli di MPR, lalu terlibat di dalam amandemen konstitusi, ya, yang kita tahu amandemen 4 kali itu lah yang melahirkan negara Indonesia yang kita miliki sekarang, yang sebetulnya sangat berbeda dengan negara sebelum 1998 itu. Ya, karena kita kemudian membuat satu konstitusi yang 192 di dalamnya adalah ketentuan baru, dan itu lebih dari 80%, ya. Atau ada yang mengatakan 88% merupakan ketentuan baru, sehingga bisa dibilang negara ini adalah negara baru, ya. Persepsinya tentang kelembagaan eksekutif berubah, persepsinya tentang kelembagaan judikatif berubah, yang menjadi landasan bagi modernisasi dan independensi judikatif, ya. Juga persepsinya tentang lembaga perwakilan juga berubah sebetulnya. Tapi nanti di sini boleh ditanya kenapa ada kekecewaan kepada lembaga perwakilan seperti sekarang. Nah, pasca amandemen itulah kemudian di dalamnya terjadilah modernisasi partai politik sebenarnya. Tapi lagi-lagi antara keinginan kita di dalam amandemen konstitusi dan kemudian kejadian yang sebenarnya setelah itu, memang bisa dibilang ada semacam keterjebakan gitu. Dan di antara keterjebakan itu memang membuat saya mengambil kesimpulan kalau kita berani, memang kita memerlukan sekali lagi amandemen konstitusi supaya keterjebakan yang ada di dalam kelembagaan negara itu tidak terjadi. Pertama, keterjebakan itu nampak setelah 20 tahun, ya. Keterjebakan pertama menurut saya adalah keterjebakan konsepsional tentang cara kerja dari kelembagaan demokrasi, ya. Itu yang menurut saya yang pertama. Nah, memang begini, kita kan sekarang banyak membaca buku-buku yang menulis bagaimana demokrasi itu diberangus oleh pemilu atau oleh produk dari pemilu itu sendiri. Orang memberikan contoh-contoh the rise of dictatorship baru sekarang ini, misalnya disebut contohnya itu Vladimir Putin, disebut lagi Erdogan, ya kan, Orban di Hungaria, atau bahkan Netanyahu sekarang dikritik oleh Harari
dalam wawancara terbarunya karena merampas kewenangan parlemen. Tapi memang mereka menggunakan corona ini sebagai dasar bagi perampasan kewenangan legislatif itu tadi. Nah, contoh yang paling sering juga disebut orang justru lahir di negara yang tradisi demokrasinya itu kuat dan cukup lama seperti Amerika Serikat. Jadi Donald Trump itu tidak bisa disebut diktator, tapi bisa kita sebut seorang pemimpin yang memang tidak paham demokrasi. Belakangan kemarin itu dia dikritik karena ingin mengambil alih kewenangan Kongres dan juga ingin mengambil alih kewenangan state yang padahal dalam federasi state itu banyak independensinya. Para gubernur di Amerika Serikat adalah kepala negara bagian, ya. Tapi lagi-lagi apa ini penyakit ini? Penyakit ini namanya kelemahan memahami konsepsi demokrasi. Menurut saya itu yang pertama yang paling penting, ya. Karena demokrasi itu kan memang ide yang rumit. Kalau kita baca para teoritisi demokrasi itu memang menyebutkan bahwa demokrasi ini adalah disebutnya itu sistem yang terbaik di antara yang terburuk, tapi karena dia terbaik itulah dia menjadi rumit. Cara kerjanya rumit, dia itu tidak sederhana, dia menghargai kompleksitas. Dia menerima konflik, dia menghidupkan tradisi check and balances di dalamnya, sehingga kemudian ada kerumitan di dalamnya itu gitu. Bahkan karena demokrasi itu salah satu fondasi berpikir utamanya adalah kebebasan, maka kebebasan itulah yang menciptakan kerumitan. Pada hari ini orang-orang yang cenderung berpikir sederhana ingin mengagung-agungkan cara China misalnya dalam mengatasi COVID ini lebih dari negara-negara demokrasi. Karena memang negara demokrasi itu penyelesaian masalahnya itu metode pengambilan keputusannya lebih rumit, sehingga kelihatan ketika berhadapan dengan musuh besar yang bernama COVID itu dia seperti tidak efektif. Sementara negara yang totaliter begitu, karena dia menyederhanakan proses pengambilan keputusan oleh satu tangan, dia boleh menutup informasi, dia boleh melakukan manipulasi dan sebagainya, lalu kelihatan nampak sukses. Nah, di negara kita ini juga menurut saya ada banyak pengagung dari teori-teori ini, yaitu teori menganggap demokrasi itu rumit, kompleks, karena itu dia tidak bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan, yaitu kesejahteraan misalnya. Lalu kemudian ada yang ingin berbelok-belok, ya, supaya demokrasi itu dikurangi, ya, bahkan kebebasan itu dikurangi. Di masa yang lalu, di periode sebelumnya, presiden dijebak untuk mengambil keputusan-keputusan yang merampas kebebasan. Di periode kedua ini, karena ada musuh besarnya itu, presiden telah melakukan itu melalui Perpu. Bayangkan itu, Perpu merampas independensi BI, otoritas moneter, bahkan di Perpu itu juga banyak poin-poin yang merampas hak-hak istimewa dari DPR, yaitu hak budgeting misalnya. Itu ada banyak sekali di situ. Lagi-lagi saya ingin mengatakan apa yang terjadi dalam politik kita adalah pertama-tama disorientasi demokrasi. Jadi besok itu akan banyak orang menulis bahwa Presiden Jokowi yang berkuasa 2 periode di Indonesia termasuk dari contoh-contoh pemimpin-pemimpin baru dengan varian yang berbeda. Karena beda antara Putin, Erdogan, Orban, Trump, berbeda juga dengan Jokowi, ya, karena situasinya juga berbeda, karakter dari kepemimpinan juga berbeda. Itu yang pertama yang saya ingin katakan. Nah, yang kedua itu saya mau melanjutkan yang kedua ini sebagai jembatan untuk masuk ke situasi partai politik kita. Misalnya kesalahpahaman tentang cara memberantas korupsi, misalnya kayak begitu. Jadi orang itu tiba-tiba secara tidak sengaja dalam transisi kita yang baru tahun 2002 kan Presiden Soeharto mengundurkan diri tahun 98, 99 kita mulai amandemen konstitusi, ya kira-kira tahun 2002 itu ujungnya dari amandemen keempat. Tapi tahun 2002 itu juga lahir Undang-Undang KPK yang di dalamnya itu mengandung
unsur-unsur atau elemen-elemen totaliter di dalamnya, yang membolehkan adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan-kewenangan yang istimewa, yang kemudian di dalamnya mereka memanufaktur satu proses yang seolah-olah bahwa musuh kita yang paling besar adalah korupsi, dan karena itulah cara memberantas korupsi itu harus extraordinary dalam pengertian boleh melakukan tindakan-tindakan extrajudicial, melakukan pengintaian tanpa batas, ya kan, melakukan perampasan hak-hak orang tanpa batas, mengontrol hulu dan hilir dari proses judikatif yang luar biasa. Dan ini saya tulis berkali-kali, banyak orang yang nggak paham. Sampai sekarang juga banyak orang yang nggak paham kenapa saya tenang dengan apa yang sudah terjadi ketika kita merevisi Undang-Undang KPK. Karena dengan cara itu kemudian kita sadar bahwa bukan itu cara menyelesaikan persoalan dan bukan itu masalahnya. Sekarang ya, setelah COVID ini dan kemudian pada periode kedua kan harus dipertanyakan. Ya kan? Jadi selama ini KPK itu disebut populer hanya karena dia boleh ngintip, lalu kemudian mengenakan satu prinsip hukum yang disebut OTT yang di dalam undang-undangnya nggak ada, di dalam KUHAP-nya juga nggak ada, dan lain-lainnya ya. Keanehan-keanehan yang sekarang ini semua orang menyesal, ahli hukum, para pendukungnya juga menyesal ya, kecuali yang di pinggir jalan yang tidak ngerti teori hukum, tidak ngerti teori demokrasi, tentu masih bilang bahwa tuh gara-gara direvisi Undang-Undang KPK jadi nggak efektif misalnya kayak begitu. Itu semua sebenarnya kesalahan berpikir dan kesulitan memahami betapa kompleksnya demokrasi itu sendiri. Itu yang pertama yang yang kedua yang saya ingin katakan sebagai contoh begitu. Nah, setelah itulah kemudian partai politik itu mengidap penyakit yang sama karena disorientasi ini adalah disorientasi massa. Menurut saya itu partai politik itu juga mengalami disorientasi massa. Partai politik itu gagal dalam berpikir demokratis. Makanya kalau kita lihat tradisi kepemimpinan di partai politik misalnya, hampir semuanya itu sekarang bersumber dari ide-ide totaliter. Para pemimpinnya nggak ada yang mau diganti, para pemimpinnya sulit dikritik. Kehendak untuk mengontrol semua jenis kekuatan yang ada di dalam partai politik. Mulai dari eksekutif partai, judikatif partai, ya kan, legislatif partai, itu semua dikontrol. Sehingga tradisi totaliter ini yang disebabkan oleh kegagalan berpikir demokratis ini juga mulai masuk ke dalam partai politik. Dan partai politik memang karena tidak disegarkan oleh pikiran-pikiran besar tentang bagaimana demokrasi ruling a nation, ruling a country, maka mereka juga terjebak. Misalnya partai politik nggak tahu cara membiayai dirinya. Asyik dengan metode pembiayaan yang sekarang. Nggak berani mengambil keputusan tentang bagaimana memodernisasi dirinya. Membiarkan dirinya seperti klub sepak bola yang hanya gonta-ganti pemain, bajak sana, bajak sini, tanpa ide, ya kan? Ada partai politik yang menyembah dirinya menjadi lembaga charity. Kerjaannya itu cuman bagi-bagi sembako, tapi kita dengar tidak ada pikirannya di ruang publik. Tidak ada idenya di dalam bernegara. Itu juga adalah keterjebakan partai politik. Padahal partai politik itu adalah the brain of the nation, otaknya bangsa, yang mengisi pikiran-pikiran besar di dalam kelembagaan negara dan cabang-cabang kekuasaan. Nah, karena itulah kemudian kalau ada kritik, apapun kritik itu nanti saya bisa jelaskan dari kegagalan ini gitu. Partai politik kemudian tidak menjadi harapan, padahal memang politik itu sendiri satu lembaga yang diuji oleh power struggle, money struggle, ya kan? Dan juga hal-hal yang dalam persepsi masyarakat kita juga dianggap memang negatif, sehingga ada konsepsi atau persepsi politik itu kotor dan sebagainya gitu loh. Nah, kekotoran politik itu akhirnya ditambah dengan hilangnya pikiran-pikiran ideal dalam diri para politisi atau politisi yang kemudian menjebak diri. Saya tidak mengatakan semua politisi jelek, tapi bagaimana politisi itu dikungkung untuk tidak boleh menjadi ideal dalam partainya, tidak boleh kritis, tidak boleh berkata berbeda. Ya, lihat bagaimana Dewan misalnya.
Saya menulis buku putih, bagaimana cara kita membela Dewan. Saya menulis buku, Bu Husnul berkali-kali juga hadir dan menjadi pembedah dalam buku-buku yang saya lahirkan. Bagaimana partai politik tidak bisa membedakan antara kadernya dengan pejabat publik, ya kan? Sehingga apabila kadernya sudah menjadi pejabat publik itu dianggap pejabat publik itu adalah harta karunnya partai politik. Padahal pejabat publik itu adalah elected official, dan karena dia elected official, maka dia harus ikut rakyat daripada ikut partai politik. Di situ dia harus memiliki independensi untuk berbicara dan berpendapat. Inilah yang menyebabkan Dewan kita lumpuh, karena kader-kader partai politik itu dianggap sebagai perkakas partai politik yang nggak punya pikiran. Dan kecenderungan pragmatis tadi dalam partai politik karena tidak mengerti cara mengatur diri yang ideal itu tadi, akhirnya disitulah terjadi kecenderungan transaksional, tidak boleh ngomong, kita udah dikasih menteri sama presiden, nggak boleh kritik presiden, kita udah dapat 1 dubes sama presiden, jangan kritik presiden, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya kira kalau kita mau, sebagai penutup saya ingin katakan, kalau kita mau perbaiki bagaimana? Pertama-tama menurut saya harus ada penyegaran kita di dalam mengembalikan ide-ide dan pikiran-pikiran demokrasi yang sehat dengan nalar yang baik dan positif. Dan itu tidak saja harus dilakoni oleh utamanya partai politik, tapi juga oleh masyarakat sipil, kaum ilmuwan, ya. Sebab efek dari kekacauan dalam politik itu juga turun ke kampus. Bu Husnul salah satu dosen yang saya kira menerima juga akibatnya. Bagaimana kampus itu dilarang ngeritik pemerintah, coba bayangkan itu. Padahal kampus itu harus punya imunitas untuk mengatakan kepada pemerintah, kamu salah, secara akademik kamu keliru, teorinya begini, yang kamu praktekkan begini, kamu salah. Kan harusnya begitu cara berpikir dunia kampus kita, dan kebebasan mimbar tidak boleh disentuh oleh ujung jari atau ujung rambut, ujung kuku kekuasaan sedikit pun. Tapi di mana-mana kekuasaan itu melalui operasi intelijen, melalui pejabat struktural di kementerian, memata-matai dan nakut-nakutin kampus sehingga tidak saja dosen, mahasiswanya juga jadi lumpuh dan tidak berani untuk berkata apa adanya tentang situasi yang ada. Nah, jadi sebelum ini jatuh menjadi penyakit kolektif, saya kira memang ada keharusan untuk modernisasi cara berpikir partai politik ke depan. Jadi modernisasi partai politik, kita mulai dari modernisasi cara berpikir partai politik, yaitu meletakkan pikiran-pikiran besar demokrasi menjadi pikiran utama, dan menjadikan para politisi, para pimpinan partai itu adalah pemikir-pemikir utama dalam demokrasi. Tapi coba lihat itu para pemikir, para pemimpin partai politik, nggak bisa itu berbicara tentang demokrasi, tidak punya ide tentang kebebasan, tidak punya ide tentang republik, tidak punya ide tentang bagaimana mengatur negara, ya kan? Yang ada itu adalah bagaimana mengeksersis kekuasaan sehingga kekuasaan itu menjadi sumber pengaruh dan keuntungan. Saya kira itu yang harus menjadi kritik para ilmuwan dan kelas ini khususnya, supaya terjadilah penyehatan kembali demokrasi kita. Nah, terakhir saya kira 20 tahun lebih ini, seperti yang saya baca dalam sejarah Indonesia, selalu ada kegelisahan besar, dan kita sedang ada dalam kegelisahan besar. Mudah-mudahan setelah 20 tahun ini terjadi pembaharuan, dan kita semua, saya sendiri sebagai praktisi tentu melakukan itu gitu. Dan itu yang saya ingin lakukan terus. Mudah-mudahan aja pembaharuan itu bisa kita lakukan. Saya kira itu Bu Husnul sebagai pengantar. Nanti kita diskusikan. Saya siap ditanya yang tajam, yang keras. Kalau ada yang marah pun, Anda bebas karena Anda akademisi, Anda di ruang mimbar akademik, Anda boleh ngomong apa saja. Tidak harus ilmiah pun juga nggak apa-apa. Sebab sebagiannya juga mungkin supaya shock terapi, supaya saya juga bangun kalau ada pikiran-pikiran saya itu yang menurut Anda tidak benar gitu. Saya persilakan. Karena saya udah agak lama di politik, jadi mungkin saja pikiran saya menjadi tidak akademik, tidak ideal, ya saya terbuka untuk diberikan kritik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Fahri. Ini tadi kalau buku-bukunya Bung Fahri kan biasanya di kantor. Tahu-tahu saya ngelihat buku di depan laptop saya, ada bukunya juga ini. Gelora kata-kata seputar demokrasi dan musuh-musuhnya. Padahal banyak sekali. Bung Fahri ini salah satu anggota dewan yang
banyak menghasilkan buku. Ya. Jadi Anda tinggal itu. Ayo silakan, siapa yang mau memulai untuk bertanya? Biasa satu orang boleh punya 2 pertanyaan. Saya Bunda, izin Silakan. Bunda. Baik. Yes. Bang Fahri, selamat pagi Bang. Pagi, Pak Yohanes. Ya, saya lihat di media sosial, khususnya di Twitter Bang Fahri, itu beberapa hari lalu kemudian menjadi trending topik ya, soal untuk membebaskan desakan kepada pemerintah lah, kepada Presiden Jokowi untuk membebaskan mantan Menteri Kesehatan Bu Siti Fadilah itu. Nah, mungkin bisa di-sharingkan ke kami apa sebenarnya motivasi Bang Fahri mendesak Presiden Jokowi untuk membebaskan beliau, meskipun saya sendiri membaca di salah satu media online bahwa Bu Menteri itu memang punya pengalaman dalam menangani corona, dan dia juga ya sampai yang Bang Fahri katakan menjadi korban rezim ketika berusaha melawan WHO dan segala macamnya itu. Mungkin bisa di-sharingkan kenapa Bang Fahri mendesak pemerintah untuk membebaskan beliau. Terima kasih Bang. Ya, apa langsung Bu? Ya, silakan. Ya, kalau soal Ibu Siti Fadilah itu memang saya mengamati lama, dan karena saya juga 5 tahun terakhir itu adalah koordinator Kesra di DPR, dan kebetulan Kementerian Kesehatan itu kan adalah juga di bawah koordinasi saya. Dan ya, Bu Siti Fadilah itu umurnya pertama-tama sudah 71 tahun ya. Dia menjabat sebagai menteri tahun 2004 sampai tahun 2009. Tahun 2003 terjadi kasus flu burung ya. Dan seluruh dunia itu juga geger seperti sekarang ya. Karena flu burung itu atau avian influenza itu ditularkan melalui ternak. Ya kan? Dan jumlah ternak itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan bangsa kita ini juga bangsa peternak ya. Sehingga memang geger, bahkan memang dunia juga memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Bahkan kemudian ada tuduhan-tuduhan bahwa Indonesia nggak sanggup menghadapi avian influenza itu. Nah, menterinya itu namanya Siti Fadilah Supari, Profesor Siti Fadilah Supari. Seorang researcher, peneliti di lab yang memang punya concern tentang problem-problem yang kecil seperti ini di mata orang, tapi besar efeknya itu. Seperti penelitian tentang vaksin, penelitian tentang virus strain dan sebagainya itu. Yang kemudian ketika dia menjadi menteri, dia melihat dan dia mengaplikasi ilmunya sebagai senior researcher itu di dalam policy making gitu loh. Dan di antara yang dia lakukan adalah mempersoalkan kenapa WHO secara sangat gampang mengambil seed virus dari negara-negara berkembang, ya kan? Lalu kemudian dibawa ke sebuah lembaga di Amerika Serikat di Atlanta namanya CDC, yang perusahaan itu lembaga itu gampang diakses oleh perusahaan-perusahaan besar. Nanti kemudian seed strain virus ini kemudian dipakai oleh mereka untuk membuat vaksin, dan vaksin itu kemudian dijual kembali ke negara-negara sumber tempat vaksin itu berada secara mahal. Dan seolah-olah kita nggak sanggup melakukan itu, padahal kita ini punya lembaga Ekman ya, penemu vitamin pencegah dari penyakit beri-beri itu dulu adalah Frederick Ekman. Itu adalah orang Belanda sebelum masa Indonesia, lalu kemudian menerima Nobel. Ada lembaga Pasteur di Bandung yang sekarang menjadi Bio Farma. Sebenarnya kita punya itu, dan karena waktu zaman Pak Harto dulu, karena kita pernah bikin itu vaksin polio, lalu kemudian diprotes oleh WHO karena dianggap bahwa Indonesia belum cukup bersih untuk membuat vaksin, dan vaksin nggak boleh diteteskan lewat mulut, harus disuntik dan sebagainya. Ini fakta-fakta ini ditemukan, lalu dia melawan
gitu loh. Lalu mempersoalkan, lalu kemudian ketika WHO mau mengambil itu strain virus itu atau seed virus itu ditahan sama dia. Terjadilah konflik dan seterusnya sampai 2009 dia menulis buku dan mengkritik cara kerja WHO. Tiba-tiba 2012 itu dia dituduh pernah waktu menjabat melakukan pengadaan katanya ketika ada bencana di Aceh tahun 2006 tidak salah itu 2012 dia diadili selama 5 tahun 2012 sampai 2017. Padahal yang diadili ini pengadaan yang jumlahnya sekitar 15 miliar. 15 miliar itu bukan level menteri sebetulnya. Tapi kemudian dalam 5 tahun itu dia dipermalu, dia dihancurkan namanya. 2017 dia dimasukkan penjara, divonis selama 4 tahun gitu. Anda lihat secara nalar aja lah apa yang terjadi kepada beliau itu. Orang umur 71 tahun sekarang ini. Pasti Anda lihat ada hal yang tidak wajar, ya kan? Nah itulah sebabnya menurut saya ini waktu dia dilepas. Sudahlah, dia kan sudah di sana dari 2017, 2018, 2019, ini sudah 2020, sudah 4 tahun. Seharusnya dalam masa seperti ini dia dibebaskan, lalu diundang, lalu didengar. Supaya kita juga tahu Indonesia ini nggak boleh menjadi bagian yang menjadi korban dari konflik besar di atas sana. Sekarang Amerika menyerang WHO, ya kan? China membela WHO. WHO seperti terhimpit. Seperti juga yang dilakukan oleh Siti Fadila waktu itu. Tapi kemudian kenapa Siti Fadila dikorbankan? Nah, ini diantara kemudian nanti menjadi bagian dari penjelasan saya, malpraktek dalam demokrasi yang harus kita koreksi. Karena kemudian ada lembaga yang boleh atur-atur ginian. Kalau Anda mengadili orang sampai 5 tahun, hanya untuk sebuah kasus yang bernilai 15 miliar, berapa kerugian dari sebuah kasus yang jumlahnya cuma 15 miliar? Lalu orang Anda permalu dan orang tua ini Anda masukin bui. Sampai sekarang mantan menteri yang sukses memberantas wabah avian influenza itu menjadi wabah di Indonesia ini, dan sukses ini kemudian tidak ada dihargai sama sekali dan dia sekarang masih jadi korban di dalam. Nah, itu kira-kira peristiwanya. Tapi kalau kita hubungkan dengan pikiran demokrasi dan pikiran-pikiran besar tentang bagaimana cara mengelola ini, saya kan pengkritik KPK. Dan karena itulah kalau saya lihat cara KPK mempermalukan Ibu Siti Fadila itu menurut saya tidak wajar. Karena KPK itu terlalu independen, independensi di KPK itu dipakai oleh orang lain. Nah itulah yang kemudian kita temukan, ada bukunya nanti saya akan terbitkan itu buku, ribuan halaman jumlahnya, belum ada yang terbitkan, tapi itu yang nanti membongkar bagaimana praktek-praktek nggak benar itu disimpan gitu ya dalam kelembagaan yang memiliki otoritas yang besar itu gitu loh. Sehingga kita tidak punya sikap kritis dan tidak mampu menjangkaunya. Ini diantara problem dalam transisi demokrasi. Saya kira mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Kalau kita mau bicara kasus ini nanti kita ngomong khusus lah. Sebab saya tentang ini ada banyak sekali case-case yang masih saya simpan dan menjadi kajian saya dan saya tulis juga sebagai memori nanti di masa depan tentang kenapa saya di antara yang menyetujui koreksi terhadap cara kerja KPK. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih, Bang Fahri. Ayo siapa yang lain? Iqbal, Bu. Silakan Iqbal. Baik, salam Bang Fahri. Silakan. Iya, silakan. Ada 2 pertanyaan, Bang. Pertama, Bang Fahri sendiri sebenarnya mengkritik tentang bagaimana partai politik terjebak di dalam politik elektoral. Maka kemudian politik massa seperti pemberian sembako dan lain sebagainya digunakan partai politik untuk mencari pemilih gitu ya. Lalu kemudian di sisi lain partai politik butuh pendanaan yang sangat besar, maka kemudian terjadi Halo Bu? Ya. Maka kemudian partai politik terjebak dalam pendanaan yang besar. Maka kemudian juga terjadi di mana partai politik banyak terjerat, atau tokoh-tokoh dalam partai politik, elit politik
ke dalam korupsi. Maka kemudian di satu sisi dukungan publik terhadap KPK pada masa itu juga tinggi. Nah, kalau kemudian kondisi saat seperti yang Bang Fahri sampaikan terhadap kritik terhadap KPK, apa yang bisa menjadi integrity control terhadap partai politik, Bang, di dalam situasi partai politik yang terjebak di dalam kondisi elektoral? Begitu, Bang. Terima kasih. Baik, saya kira ini pertanyaan yang mengharuskan kita berpikir secara sistemik dan integratif ya. Mas Iqbal, saya terima kasih ini ditanyakan. Maka pertama-tama itulah yang saya katakan. Karena demokrasi ini adalah permainan yang rumit, ya kan? Permainan yang kompleks, ya kan? Yang sophisticated begitu. Maka the main business of a political party adalah intellectual exercise. Jadi partai politik itu harus hidup oleh pikirannya. Jadi partai politik kemudian tidak boleh switch menjadi semi-military organization seperti partai Hezbollah di Lebanon, karena memang negara itu negara perang. Lalu partai politik itu yang mereka sebut sebagai partai Allah itu menjadi partai yang ketentaraannya jauh lebih dominan. Tentaranya Hezbollah itu lebih banyak daripada tentara Lebanon itu sendiri. Partai politik itu bisa terjebak untuk engage dengan sesuatu yang bukan pikiran. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Partai politik menyibukkan diri dengan soal lain, dengan baju seragam, dengan macam-macam lah yang menyebabkan kita kemudian tidak saja gagal mendidik masyarakat, tapi juga partai politik juga gagal mendidik dirinya dengan ide-ide yang sophisticated tadi, yang ideal, yang akan nanti juga melahirkan tingkat etika yang tinggi dalam partai politik. Itu tidak ada, karena sekali lagi, tidak ada pemikirnya. Partai politik tidak punya pemikir. Para pimpinannya itu tidak engage dengan pikiran, tidak suka diskusi, tidak suka brainstorming, bahkan tidak suka dengan perbedaan pendapat. Ya kan? Kalau disebut kader itu harus taat gitu. Bukan harus kuat berpikir. Bukan harus menonjol dalam dialektika, tapi harus nunut kepada pimpinan. Lah ini bukan tradisi partai politik. Kalau Anda menjadi institusi ketentaraan atau institusi sufisme keagamaan misalnya kayak begitu, itu tradisi dan kulturnya beda lagi. Tapi kalau Anda membangun tradisi politik yang akan mengurus ruang publik yang penuh dengan dinamika dan perbedaan, maka kader itu tugasnya adalah berpikir. Dan kalau kita menemukan perbedaan dalam berpikir itu, ya itulah yang harus kita sinkronize. Itulah yang harus kita dialogkan terus-menerus. Menjadi modal kita untuk mengedukasi diri sendiri dan juga akhirnya mengedukasi masyarakat gitu. Nah itu yang pertama. Makanya kan kalau berpikir dana misalnya, partai politik itu harus mengatur ini terlebih dahulu sebelum mengatur yang lain. Semua negara yang tidak ada korupsinya itu, yang pertama kita periksa dalam negara itu pasti political financingnya itu beres itu. Tapi kalau Anda cari negara yang korupsinya merajalela, ya kan? Coba Anda lihat pasti political financingnya itu brengsek. Nah partai politik itu akhirnya terjebak tidak berani mengatur metode political financing yang sehat. Bagaimana Anda mau mengharapkan bupati itu jadi tidak perlu uang? Sementara untuk maju menjadi bupati, dia memerlukan 100 miliar, gajinya itu cuma 6 juta. Iya kan? 6 juta, kalau Anda kali 10, berarti 60 juta. 60 juta kalau dikali 5, cuma 300 juta. Kira-kira begitu. Lah terus sisanya dapat dari mana setelah dia mengeluarkan uang 100 juta untuk kampanye? Ya curi lah, cari sana cari sini lah. Nah, bagaimana berpikir sistemik dalam situasi seperti ini? Teorinya sudah banyak. Nanti mungkin Bu Husnul bisa bikin satu kelas tentang political financing. Untuk membiayai partai politik tuh idealnya gimana sih? Saya sudah sering pidato tentang ini kok.
Bagaimana pola di negara Jepang politik pada dasarnya kan cuma 3. Partai politik itu mau dibiayai oleh state atau dibiayai oleh private, ya kan? Dibiayai public atau private. Itu kan teorinya cuma begitu. Ada nanti yang ketiga itu yang hybrid, yang pembiayanya itu di tengah, seperti di Jepang, Kanada itu sebenarnya di tengah gitu. Kalau di Amerika itu dibiayai private itu. Makanya karena itu negara-negara yang kelas menengahnya kuat, korporasinya paling hebat, ya kan? Saya nggak tahu pasca corona ya, setelah perusahaan-perusahaan besar ini nanti lumpuh, apakah Amerika bertahan dengan private sebagai yang membiayai partai politik? Tapi di kita ini kan nggak kacau ini, ya kan? Pembiayaan politik itu yang hamba Allah ini kan yang serem di Indonesia ini kan, karena metodenya tidak diatur, yang rigid. Kalau kita seperti Amerika Serikat yang membiayai private, negara tidak ikut. Tapi negara menyiapkan mekanisme audit yang detail. Tidak boleh ada pembiayaan oleh private digunakan oleh pribadi. Ada anggota Kongres didiskualifikasi karena PAC-nya itu mengumpulkan dana dari swasta, lalu dana itu dipakai untuk trip pribadi dia dengan pesawat private. Dia didiskualifikasi. Nah, tetapi kalau kita memakai sistem seperti di Eropa misalnya, sepenuhnya oleh negara, negara harus mengatur pembiayaan yang adil kepada semua orang, sedemikian rupa pertarungan itu betul-betul adil dalam pembiayaan ketika orang kampanye. Jadi kemudian dibatasilah spending, supaya orang tuh jangan kemudian nyetak sendiri semua hal. Sehingga kemudian pada hari-hari itu pabrik-pabrik baju, pabrik-pabrik atribut itu menjadi bagian dari pertarungan logistik partai politik yang lagi-lagi itu tidak sehat. Nah, ini semua kalau kita pikirkan secara baik dari hulu sampai hilir, korupsi mah soal gampang diberantas, ilmunya udah ada kok. Tinggal kita ngerti nggak abjad dari pelaksanaan ilmu itu untuk menjadikan partai politiknya bersih, sehingga pejabat publik yang lahir dari partai politik itu bersih, maka kemudian bersihlah negara. Tapi kalau kita membiarkan partai politik ini menjadi sapu kotor karena nggak mau diatur, ya kan, tidak mampu menjawab, misalnya publik mengatakan enak aja partai politik dibayar negara. Takut semua. Dulu saya berkelahi juga dengan KPK itu. Kalau kamu mau memberantas korupsi, atur itu pembiayaan partai politik. KPK nggak berani. Kenapa KPK nggak berani mengatur pembiayaan partai politik? Nah, karena nanti kalau orang tuh jadi bersih, dia jadi nggak ada kerjaan. Saya ngomong begitu aja waktu itu. Saya marah soalnya gitu. Karena abjad dari persoalan itu kita tahu, cara menyelesaikannya kita tahu. Tapi kalau kita memang nggak mau menyelesaikan, ya akhirnya ya begitu. Karena kita ingin negara itu sibuk terus-menerus, ada kerjaan, tapi masalah nggak beres. Itu keterjebakan dalam negara. Negara suka bikin pekerjaan kayak begitu. Pekerjaan yang nggak bisa diselesaikan karena negaranya pengen sibuk terus memakai uang rakyat untuk menyelesaikan masalah yang nggak bakalan selesai. Nah, jadi ini adalah a systemic thinking. Sekarang pertanyaannya, kenapa KPK kemudian dilemahkan, nggak bisa ngontrol partai politik? Tidak begitu cara ngontrol partai politik. Bagaimana KPK mau ngontrol partai politik sementara partai politiknya menguasai parlemen? Kalau Anda biarkan kewenangan KPK ngontrol politik, nanti parlemennya menghajar KPK. Ini tidak systemic thinking namanya. Systemic thinking adalah memberikan, ya kan, metode pembiayaan sehingga partai politik dari awal memang kemudian terjaga dari kemungkinan-kemungkinan melakukan secara terbuka tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi. Pertanyaannya, apakah setelah itu tidak akan ada korupsi? Selama ada manusia, ada korupsi. Tapi paling tidak kalau kita sudah mengatur dari awal supaya partai politiknya merupakan pabrik dari orang-orang baik, saya kira soal ujian di tengah jalan itu nanti masing-masing lah. Di negara mana nggak ada setelah kematian di dunia ini aja, nanti di alam akhirat sana nggak ada korupsi. Tapi kalau selama kita di dunia, ya kan, selama ada iblis ya ada pasti ada tindakan yang negatif begitu. Saya kira itu. Terima kasih Bung Iqbal, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Bang, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu, Arif Ilyas, Bu. Ya, silakan. Ya, Bang Fahri, selamat pagi, Bang. Pagi, yes. Saya ingin bertanya, Bang. Yang pertama, saya mengikuti perkembangan Garbi ini kan dari sekitar menjelang Pilpres itu, Bang, ya. Kemudian
kami berpikir bahwa itu akan jadi partai dan ternyata ada Partai Gelora. Nah, saya ingin bertanya Bang, kira-kira nanti apa yang akan ditawarkan oleh Partai Gelora pada kaum milenial dan generasi Z, Bang? Karena ini nanti mereka yang akan jadi dominan, Bang, di 2024, Bang. Gitu. Yang pertama, yang kedua, terkait audit partai. Ya, Bang. Ya, Halo. ya terus. Ya, yang kedua Bang, terkait audit partai Bang, kalau berdasarkan undang-undang selama ini kan kita lihat bahwa dana partai itu kan bersumber dari dua kan Bang ya. Nah kemudian untuk auditnya yang dari negara itu diaudit oleh BPK. Sementara di undang-undang juga disebutkan bahwa kita perlu lembaga auditor eksternal gitu Bang, selain BPK, maksudnya yang private gitu. Nah kemudian hasilnya itu dilaporkan ke Kemendagri. Kemudian untuk dari sisi ideologi kan dipantau oleh Kemenkumham, dan untuk pembubarannya itu oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dari mekanisme yang ada di undang-undang ini, Pak, menurut Bapak kekurangannya ada di mana gitu, Pak? Itu aja Pak, dua pertanyaan saya, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Arief Ilyas. Saya kira ini juga pertanyaan yang mendalam ya. Pertama-tama ya terima kasih ini Anda mengamati partai juga ya, partai politik yang lagi tumbuh. Memang kalau kita bicara tesis dasar dari pikiran di belakang apakah Garbi atau Gelora sekarang itu adalah kesadaran tentang kegelisahan baru dari generasi baru. Itu yang kita baca di Indonesia itu memang selalu muncul gitu. Jadi 3 problem yang kita lihat sebagai sebab lahirnya itu. Pertama itu tadi kegamangan transisional tadi ya, kegagalan menangkap ide-ide besar bernegara setelah 20 tahun demokrasi kita. Yang kedua sebenarnya adalah melemahnya kapasitas negara gitu. Yang kita lihat hari-hari gitu. Negara seperti lumpuh di hadapan persoalan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan leadership yang yang selalu harus ditawarkan lah. Saya nggak ngeritik leadership yang ada ini tidak memadai, tetapi satu-satunya cara kita menawarkan leadership baru adalah partai politik gitu. Kita ada kritik kepada leadership yang ada, tapi partai politik adalah metode untuk pergantian dan menawarkan leadership baru begitu. Nah, yang spesifik tentu kepada generasi baru ya, kami percaya bahwa karena kita lahir di era generasi milenial itu gandrung dengan pikiran-pikiran tentang politik ya. Sekarang ini mulai ada keterlibatan kaum politik milenial yang masif sekali. Maka kami percaya juga jiwa daripada pergerakannya itu akan ditangkap oleh jiwa kaum milenial ini. Kira-kira teori besarnya kira-kira begitulah ya. Yang kedua tadi yang ditanyakan tentang audit gitu. Sebenarnya saya lebih setuju kalau audit partai politik itu dilakukan oleh swasta atas persetujuan dari BPK dalam hal ini sebagai controller atau chief auditornya begitu. Supaya apa? Supaya kalau diaudit oleh lembaga negara nanti problemnya kan lembaga negara itu bisa ditekan melalui mekanisme dewan gitu. Tapi kalau diserahkan itu kepada private, terutama lembaga-lembaga auditor yang sudah punya reputasi di dunia bisnis, sebab market itu juga kan sebuah satu mekanisme yang di dalamnya itu kredibilitas itu adalah segala-galanya begitu ya. Maka dengan itu kemudian mereka akan bisa diaudit secara lebih independen gitu. Atau kalau kita membentuk komite independen khusus untuk audit partai politik, saya kira apapun yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan partai politik ini menjadi awal bagi modernisasi partai politik, saya kira itu harus kita lakukan. Dan kita nggak usah memikirkan itu soal yang lain-lainnya karena ini adalah prasyarat ya kalau kita mau mengirim pejabat publik ke ruang publik, ke institusi-institusi publik yang baik dan sehat, ya syaratnya adalah partai politiknya harus sehat. Tapi kalau partai politiknya sudah berkubang dengan ketidakmampuan mengurus pembiayaan misalnya, ya rusaklah semuanya. Ini tinggal tunggu waktu aja akan terjadi pembusukan yang lebih masif gitu. Sampai kita jadi tidak tahu seolah-olah
yang baik itu sudah tidak ada lagi gitu. Dan itu yang menurut saya frustrasi yang berbahaya gitu. Jadi kalau saya dulu mendampingi teman-teman dari Perludem misalnya untuk mengurusi soal pembiayaan ini. Tapi sudahlah, kalau saya lihat di Indonesia ini sekarang nih, dalam situasi sekarang nih, memang modernisasi itu kalau bisa memang, bukan kalau bisa, lebih mudah kalau ada inisiatif dari pemimpin di eksekutif. Itu lebih mudah modernisasi itu, karena eksekutif itu memiliki daya kemampuan untuk mendorong supaya satu kebijakan itu jadi, yaitu lebih tinggi dari kekuatan parlemen. Dalam presidensialisme kita itu memang begitu. Tapi kalau ada partai besar yang dipimpin oleh orang yang idealis, orang yang ngerti persoalan, tentu bisa juga itu dilakukan. Tapi untuk sekarang saya lihat sih, memang kalau misalnya Pak Jokowi nanti tiba-tiba berpikir ideal gitu ya, wah saya kan udah nggak akan ikut bertarung, saya ingin modernisasi partai politik. Ya udahlah, tolonglah masyarakat sipil ajukan konsep pembiayaan partai politik dari hulu sampai hilir yang bersih, yang baik, yang betul-betul nanti bisa membuat partai politik kita tuh jadi ideal begitu. Tolong diajukan gitu, dan dia kemudian ngotot dengan konsep itu untuk memodernisasi partai politik, saya kira akan kejadian gitu. Ya tapi kalau tidak ya berarti kita harus menunggu satu kepemimpinan yang mengerti gambar besar ini dan dia mau kemudian melakukan modernisasi terhadap partai politik dan khususnya pembiayaan partai politik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Masih ada yang ingin menyampaikan pikirannya? Saya Bu. Halo. Silakan. Ya, selamat pagi Reni. Bu Husnul. Pagi. Ya, dan Pak Fahri. Pagi Mbak. Berkaitan dengan tadi Pak, amandemen di awal sudah dijelaskan. Mungkin boleh dijelaskan kembali seperti apa urgensi dari amandemen Undang-Undang 45. Kemudian mengenai sistem politik, apakah sistem multipartai ini berpengaruh terhadap penyampaian suara anggota parlemen di DPR? Karena banyaknya partai menurut saya berpengaruh. Mereka jadi hanya terlibat pada atau berkutat pada urusan-urusan elektoral saja, sementara tidak terlalu mementingkan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat. Seperti itu Pak Fahri. Oke. Terima kasih Mbak Reni. Yang pertama itu kalau ada amandemen kelima, saya pernah mengusulkan yang pertama-tama itu mendudukkan status DPD ini di Kamar Legislatif ya. Mendudukkan status DPD gitu. Karena DPD ini kan apa sebenarnya? DPD ini kan kayak LSM plat merah aja. Karena tidak punya kewenangan, padahal dipilih langsung oleh rakyat, tapi kewenangannya tidak ada. Dia bukan kamar yang ada isinya, dia itu kamar kosong. Menurut saya DPD harus dikasih isi dia sebagai lembaga yang mewakili daerah. Ya. Paling tidak menurut saya itu dia harus punya akses untuk mewakili daerah secara lebih baik ya. Jangan lupa bahwa Indonesia ini punya tradisi federasi. Tradisi federasi itu nggak bisa hilang. Makanya kita dengan sistem negara kesatuan yang otonomi ini sudah baik sebenarnya. Karena itu jalan tengah. Karena kita meninggalkan sistem federasi yang kita anggap agak berbahaya bagi kesatuan kita begitu. Lalu kemudian kita membakukan otonomi yang luas sampai ke tingkat desa. Sebenarnya itu sudah ideal gitu. Nah tetapi ini harus tercermin di dalam cara kerja dari kelembagaan DPD yang sekarang ini terus terang memang mereka tidak punya keistimewaan sama sekali, tidak punya hak anggaran, tidak punya hak pengawasan, tidak punya hak legislasi, semua tergantung DPR ya. Jadi DPR itu menjadi satu-satunya kamar ya. Kalau di dalam negara-negara
yang belum fully demokratis, biasanya DPD itu lahir sebagai kekuatan simbolik. Jadi orang itu datang ngantornya pakai pakaian daerah, kira-kira begitu, ya, untuk sekedar menunjukkan bahwa Indonesia ini beragam, ya kan? Ada wakil dari Aceh, ada wakil dari Papua, cara berpakaiannya beda, sebagai kekuatan simbolik. Tapi kalau dia sebagai kekuatan simbolik, ya nggak perlu dipilih oleh rakyat dan nggak perlu dibiayai seperti DPR, karena fungsinya simbolik. Tapi karena dia sudah dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak boleh kekuatannya hanya simbolik, tapi juga kekuatannya harus lebih konkret begitu. Nah, ini salah satunya keperluannya terhadap amandemen. Yang kedua, di kamar yudikatif menurut saya itu perlu ada penguatan kembali konsepsi independensi yudikatif di dalamnya gitu. Termasuk menurut saya independensi Kejaksaan Agung gitu. Jaksa Agung itu harus merupakan controller dari kerja polisi. Kalau kita mau memodernisasi kerja kepolisian itu antara Jaksa Agung dengan Kapolri nggak boleh duduk dalam rapat kabinet di satu meja. Sebab itu kan nanti itu tektok itu nanti bisa berbahaya mereka. Nah, itu diantara salah satunya saya usulkan itu konsepsi independensi yudikatif harus diperkuat. Kan sekarang ada MK, ada MA, ada KAI gitu. Misalnya 3 lembaga ini posisinya gimana, tapi juga independensi kejaksaan itu juga penting ya dalam tradisi demokrasi. Jadi kalau Anda melihat misalnya nanti kalau kejaksaan sudah lebih dimodernkan, sebenarnya kalau kita mau mengindependenkan kejaksaan itu dengan undang-undang yang sekarang pun, atau kita bisa mengindependenkan kejaksaan dengan sekedar membuat undang-undang tentang kejaksaan yang lebih membuat jaksa itu independen terhadap kepolisian. Dan Anda akan lihat masifnya efek modernisasi pada tingkat kepolisian kalau jaksanya independen. Karena kalau jaksanya independen, polisi itu nggak sembarangan bisa masukin barang-barang sampah ke dalam proses pro justisia, karena akan dijegal oleh jaksa. Dan jaksa ini kan jumlahnya itu kan berapa ribu orang begitu. Kalau jaksanya aja kita modernisasi, kasih independensi, kasih gaji yang bagus, saya kira itu polisi yang jumlahnya hampir 500 juta itu, terutama mungkin ada 100.000 penyidik, itu bisa dikontrol oleh jaksa kita, sehingga lagi-lagi fungsi KPK yang selama ini gagal melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring itu akan dimodernisasi oleh jaksa kita gitu. Nah, yang lain-lain saya kira memurnikan presidensialisme misalnya itu tentang banyak hal lah pada wilayah kewenangan presiden, termasuk di dalamnya bagaimana agar kita membuat lebih konkretnya itu alat atau cara mengukur kesuksesan seorang presiden di dalam menjalankan pemerintahan gitu. Banyak hal itu, pasal-pasal nanti yang sekali diubah itu akan membuat muncul sistem yang lebih baik. Dan saya kira amandemen kelima itu relatif kita secara kolektif tidak punya perbedaan sebagai bangsa. Kecuali kalau mereka yang lagi-lagi ingin membalik ini supaya kita kembali ke zaman non-demokrasi, ya berbahaya sekali kalau misalnya kita memberikan kewenangan presiden tidak dipilih dapat menjadi presiden seterusnya begitu, dan dipilih oleh MPR, yang MPR itu dapat dimanipulasi untuk memilih presiden dan tidak diganti-ganti. Saya kira itu berbeda ceritanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi tentang sistem perwakilan dan konsep sistem politik kita, ada satu kritik yang saya kira bisa dibaca itu dari Scott Manwaring, itu studi tentang presidensialisme multipartai yang ada di banyak negara yang dianggap gagal gitu. Karena dia bilang presidensialisme dengan multipartai itu tidak berjodoh, ya kan? Presidensialisme itu harusnya dengan sistem partai sederhana. Makanya yang dilihat sebagai contoh ideal itu Amerika Serikat. Kenapa? Karena dia itu hanya 2 partai yang besar ya, hanya 2 partai yang menonjol, dan presidennya itu berasal dari 2 partai itu. Jadi kalau nanti yang menjadi presiden itu kaum Republik seperti Donald Trump sekarang, biasanya Kongresnya itu dikuasai oleh Demokrat gitu, sehingga ada check and balance di antara kedua ini gitu. Tapi kalau partai politiknya terlalu banyak seperti di Indonesia ini misalnya kasusnya,
Presiden itu merasa tidak secure, lalu kemudian partai-partai oposisi itu diajak masuk ke dalam kabinet, sehingga perimbangan kekuatan eksekutif dengan legislatif itu jauh sekali. Kayak di kabinet sekarang kan begitu Gerindra masuk ke dalam pemerintahan melalui Pak Prabowo, jadi Menteri Pertahanan, jadi relatif sebenarnya tidak ada itu kekuatan di Dewan itu. Sehingga kemudian ini eksekutif berjalan dengan sendirinya tanpa ada kontrol. Satu ya, yang kedua memang ada kekeliruan juga cara berpikir di kalangan anggota Kongres di sistem presidensialisme. Dalam presidensialisme, Kongres itu adalah otomatis menjadi oposisi apapun partainya. Makanya kalau kita lihat kayak sistem di Amerika saja, ada saja orang-orang dari Partai Republik itu yang tidak mendukung Donald Trump. Munculnya Tea Party dan sebagainya itu adalah bagian dari dinamika bahwa dalam partai politik, ya kan, dalam sistem presidensialisme, meskipun partai itu mendukung seseorang, kongresnya itu tetap independen terhadap orang-orang atau terhadap kabinet dari partai dari seorang presiden yang berasal dari partai itu. Jadi saya kira ini juga soal yang kurang dimengerti. Sekali lagi, ini tentang gambar besar, ini tentang ide besar. Jadi kalau partai politik itu tidak engage dengan cara berpikir yang ideal, ya lagi-lagi. Ini misalnya soal Omnibus Law itu kan relatif tidak ada oposisi, ya kan? Hanya karena Presiden mengatakan kita ingin menciptakan lapangan kerja, lalu kemudian mau menerabas begitu banyak undang-undang, dan kemudian parlemennya bikin konsesi di belakang, terutama mereka-mereka yang berada di dalam kabinet, lalu dia ketua umum partai kan kalau kita lihat kan kader partai PDI dalam kabinet, ini 3 partai besar aja ya, kader partai Golkar ketua umumnya dalam kabinet, bahkan Menko Perekonomian, kader partai Gerindra sekarang dalam kabinet ketua umumnya. Jadi ini ketua umum nih habis rapat kabinet menyetujui Omnibus Law, lalu kemudian panggil semua itu ketua fraksinya, panggil sini, bilang sama mereka suruh setujui semua. Sebenarnya itu tidak boleh karena anggota DPR itu sekali lagi bukan mewakili partai politik, dia mewakili konstituensinya. Partai politik hanya mencalonkan seperti dia mencalonkan kepala daerah. Setelah dia mencalonkan dipilih oleh rakyat, maka dia independen terhadap kekuasaan, independen terhadap eksekutif, dan juga bahkan independen terhadap partainya karena dia harus mendengarkan konstituensi. Nah, makanya di masa yang akan datang itu perlu dibuka opsi adanya anggota DPR yang independen. Kenapa? Kalau tiba-tiba partai politiknya itu kemudian pengen melakukan pemecatan misalnya terhadap dia, ya dia bisa kemudian lari ke jalur independen. Saya kira itu di antara yang sehat kita pikirkan ke depan. Itu aja mungkin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sepertinya udah cukup banyak ya. Next time bisa atau semester depan. Oh, Mas. Bang Fahrinya masih punya waktu? Boleh sekali lagi, Bu. Boleh, Bu. Oke, silakan. Baik. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang. Saya Abdul Rahman. Salam. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bang, tadi tentang kontrol ya, check and balances antara kelembagaan parlemen dengan pemerintah. Nah, dengan tidak adanya oposisi di parlemen saat ini, lalu proses kontrol apa yang harus dilaksanakan untuk untuk melakukan kontrol gitu terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana dengan kondisi saat ini sehingga partai politik itu bisa menjaga integritasnya dan terbebas dari kartel politik gitu, dari politik kartel gitu. Karena jika proses tersebut hanya kontrol tersebut yang diberikan kepada masyarakat misal atau NGO dan sebagainya, haknya kan ujung-ujungnya JR ke MK, dan itu juga dipertanyakan efektif atau tidaknya. Selain itu juga kan terjadi pemborosan anggaran misal karena dianggap pembahasan undang-undang yang dilakukan direvisi seperti itu. Terima kasih, Bang. Ya. Sekalian nanti itu dengan Bang Fahri ini kan sekarang bikin partai lagi. Kalau kan PKS, sekarang Gelora. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan pemikir ideolog dan sejauh mana
Gelora ini nantinya dalam cita-citanya itu berbeda dengan partai lainnya. Boleh bukan untuk kampanye, tapi untuk membuktikan bahwa you are also the thinkers gitu ya, the political thoughts gitu kan, di dalam prakteknya tidak hanya cuma sekedar kita belajar di kelas, tapi juga di dalam konteks prakteknya itu seperti apa. Silakan nanti ditutup dengan itu. Kampanye juga boleh sih. Pemilu masih jauh. Boleh kok Bang, boleh. Iya, oke. Yang pertama itu tentang kontrol dan kartel. Jadi saya alhamdulillah ini setelah keputusan Mahkamah Agung, saya akan menulis lagi satu manifesto gitu, bahwa setelah dipilih oleh rakyat, sebenarnya anggota DPR itu sekarang sudah independen. Bahkan partai politik itu tidak boleh memberhentikannya gitu. Kalau Anda lihat kasus saya itu maka saya itu bisa dibilang itu berpartai selama di DPR itu, yang terakhir itu, yang periode terakhir itu kan cuman setahun, karena saya dipecat tahun 2000, ya setahun setengah lah, saya dipecat tahun 2016 gitu kan. Dan seterusnya itu saya nggak punya partai, nggak punya fraksi, tidak ada koordinasi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sebenarnya itu bisa menjadi model gitu yang kita nanti jurisprudensi yang harus dilembagakan nanti dalam undang-undang MD3 ya kan, atau undang-undang partai politik, bahwa kalau ada orang anggota dewan yang oleh partainya dianggap tidak cocok, ya nggak apa-apa, dia menjadi anggota DPR yang sifatnya itu non partai, tapi dia harus diletakkan dalam tugas-tugasnya yang rutin begitu. Sebab sekarang ini ada banyak orang yang tidak bisa dipecat oleh partai politik, sebab ongkos memecat partai politik ini kan mahal, 30 miliar kan sekarang ini kan gitu. Jadi akhirnya dia tidak dipecat, tapi kemudian alokasi kepada komisi dan alat kelengkapan itu tidak diberikan. Nah, itu nggak boleh dibiarkan begitu. Karena kita harus mempreserve suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan itu, Vox Populi, Vox Dei itu, ya kan, kedaulatan rakyat, prinsip yang ada di dalam undang-undang dasar kita itu, kedaulatan rakyat itu harus dijaga. Kalau ada orang yang dipecat oleh partainya, tapi dia dipilih rakyat menjadi anggota DPR, dia juga nggak boleh hangus. Dan saya alhamdulillah sudah melahirkan jurisprudensi itu, karena sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dan status saya sebagai anggota dewan itu dijaga dan dipertahankan oleh undang-undang, oleh keputusan pengadilan. Saya kira ini harus dibiarkan terus, supaya siapapun yang telah menjadi wakil rakyat itu nggak boleh mulutnya itu dipidana gitu. Kecuali kalau orang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, ya kan, pelanggaran berat dan sebagainya yang menyebabkan dia berhubungan dengan kelembagaan negara, bukan kelembagaan partai. Kalau dia itu berhubungan dengan kelembagaan negara, misalnya dia membunuh lalu dihukum oleh polisi, dihukum oleh pengadilan, ya itu soal lain gitu. Tapi orang nggak boleh karena dihukum oleh partai politik lalu keanggotaannya sebagai anggota parpol itu, atau keanggotaannya di lembaga-lembaga elected official itu jadi hilang gitu. Ini harus dijaga kalau kita mau menjaga tradisi demokrasi kita ke depan. Nah, dengan independensi semacam itulah kemudian orang bisa keluar dari kartel yang masuknya itu melalui ketua umum partai politik, melalui pejabat-pejabat partai politik yang kemudian menekan dan mengatur-atur gitu anggotanya supaya ngomong begini, nggak boleh ngomong begini dan sebagainya. Lalu dia mengabaikan suara dari masyarakat, karena akhirnya dia murni menjadi penyalur suara partai saja, bukan penyalur suara rakyat. Padahal ini tidak boleh dibiarkan kalau kita mau demokrasi kita sehat. Saya kira itu cara kita memutus mata rantai, yaitu dengan membuat independensi anggota dewan yang lebih baik. Nah, yang terakhir Bu Husnul itu soal ikhtiar kita untuk melahirkan pikiran-pikiran baru. Kami ini mudah-mudahan kalau partainya sudah mendapatkan persetujuan dan dari Kementerian Hukum dan HAM yang sah, ya sama dengan partai politik lainnya, mudah-mudahan pekan-pekan ini bisa kita dapatkan begitu ya. Maka tentu kita akan
mengintroduksi ide-ide kita di dalam mengelola negara ini. Tetapi lagi-lagi level dari pikirannya itu bukan hanya problem kenegaraan ya, tetapi juga problem kemanusiaan, pikiran-pikiran besar gitu. Maka kami membangun tradisi intelektual di dalam partai. Makanya kita lebih terbuka ya, kita lebih memungkinkan pikiran siapapun silakan masuk, bergelut dan berdialektika di dalam partai ini gitu. Orang itu tidak diatur-atur gitu. Yang boleh mikir tuh level sekian, yang level sekian nggak boleh mikir. Yang ini namanya pimpinan, yang ini namanya kader, yang ngambil keputusan cuman pimpinan, kader tuh cuman, nggak boleh begitu kita cara mengelola partai politik. Karena ini bukan organisasi militer, ini adalah organisasi sipil, ya kan? Tempat kita mengexercise pikiran-pikiran besar dalam cara kita mengelola negara dan mengelola kehidupan. Nah, mungkin itu kira-kira ke depan, Bu Husnul. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah nanti kami akan mengumumkan setelah betul-betul sama status kami dengan partai-partai yang lain, tentu kami akan berbicara lebih konkret dan mempropos sesuatu yang lebih konkret bagi hari-hari kita dan bagi Indonesia ke depan. Itu saja Bu Husnul, terima kasih atas undangannya ke ruang kuliah S2 ini, pasca sarjana ini. Orangnya yang bertanya juga jago-jago, hebat-hebat. Selamat, mudah-mudahan semua menjadi lulusan yang baik dan tentu berkiprah dalam politik kita. Kalau ada yang mau jadi kader, saya siap untuk menampung ini. Amin, Mas. Amin, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Silakan, terima kasih. Banyak bang. Oke. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih. Bisa live, kita masih. Saya live ya. Oke, terima Ya. kasih. Saya live. Makasih. Saya belum tahu cara live. Kayaknya mesti keluar aja dari apa? Saya belum tahu cara keluarnya. Tadi yang masuk bukan saya soalnya. Dari Google Meet. Nah, kalian semuanya bikin satu halaman seperti biasa, critical review dari ini, apa yang disampaikan Fahri on opini. Ya, teman-teman, saya lanjutkan. Tadi saya barusan memberikan kuliah di kelas pasca sarjana di Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Politik di UI yang dibimbing oleh Ibu Dr. Husnul Mariah tentang partai politik. Ya, saya memang beberapa hari ini sering diundang oleh teman-teman untuk seminar, untuk berdiskusi. Kemarin saya juga dengan teman-teman GAMKI ya, Gerakan Mahasiswa Katolik ya kalau tidak salah Indonesia, dan kemudian beberapa ormas juga sedang mengundang. Nanti saya akan update teman-teman kalau mau ngikutin ceramah-ceramah yang saya hadiri dengan teman-teman. Kalau tidak salah nanti malam juga ada pengajian politik teman-teman Gelora Jawa Timur. Saya coba juga mungkin kita bikin live juga nanti malam supaya teman-teman juga kalau memberikan respon-respon di sini, saya juga ikut memperkaya saya nanti di dalam menyampaikan materi, dan juga kalau ada ide-ide atau pertanyaan saya akan gunakan juga di dalam
pembahasan ya. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin ya. Dalam situasi lockdown seperti ini memang ini waktu untuk banyak menimba ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa membuat atau membantu kita menghadapi situasi kita hari-hari ini. Oh ya, nanti malam itu kalau tidak salah tema dari pengajian dengan teman-teman Gelora Jawa Timur itu adalah soal corona ini ya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi, sampai